Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahul mubin tibyanan likulli syai' hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pecinta Sinyal Islam Indonesia, kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Maruh Labid li Kasyfi Ma'na Qur'anil Majid karangan ulama besar Nusantara, yaitu Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala suratul Qadri, surat Al-Qadar. Kita sampai surat Al-Qadar. Madaniyatun, ini termasuk kategori Madaniyah. Qala Al-Wahidi, berkata Imam Al-Wahidi, innaha awwalu suratin nazalat bil Madinah. Bahkan Imam Al-Wahidi mengutip, ini adalah surat yang pertama kali turun di Madinah. Khamsu ayatin, ada 5 ayat. Di sini memang ada kesalahan penulisan. Wa thalathuna kalimatan, jadi bukan lathuna ya, thalathuna kalimatan, ada 30 kalimat. Mi'atun wa ahadun wa ishruna harfan, ada 121 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wallahu ta'ala a'lam bimuradihi. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Ay inna anzalna al-Qur'ana jumlatan wahidatan fi lailatul qadri minal lauhil mahfuz ala katabati malaikati sama'id dunya ila baitil izzati minha. Atau sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran secara satu kali di malam Lailatul Qadar dari lauhil mahfuz ke penulisan malaikat, yaitu di langit bumi, yaitu tempatnya ada di Baitul Izzah. Dan penurunan Al-Quran berlangsung 2 kali, ada dari lauhil mahfuz ke langit bumi, yaitu ini dalam satu malam, yaitu di malam Lailatul Qadar. Dan tentunya di Ramadan, di bulan Ramadan, memang ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini di satu bulan Ramadan, seakan-akan disebutkan satu bulan. Sedangkan di ayat ini fi Lailatul Qadar, di satu malam saja, yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi kemudian juga kita dapati Quran itu kan turunnya tidak langsung satu kitab, satu Quran, tapi sedikit demi sedikit. Dan itu penurunan yang kedua, yaitu dari langit bumi ke Rasulullah SAW, baru secara bertahap, sedikit demi sedikit. Ini thumma najjamathu as-safaratu ala Jibril, fakana Jibril yanzilu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nujuman fi 23 sanatan bihasbil waqa'i wal hajah ilaihi. Kemudian diturunkan secara sedikit demi sedikit, bertahap, dari malaikat ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW, sehingga secara bertahap di waktunya, kurun waktunya antara 23 tahun, sesuai dengan kejadian-kejadian dan yang dibutuhkan ketika itu. Seperti ada kejadian tertentu, turunlah ayat ini. Kemudian ada yang bertanya, Rasulullah SAW tidak bisa menjawabnya, diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa turunnya ayat. Wa makna qadar, dan dimaksud dengan qadar adalah takdir. Nah, ini Lailatul Qadar itu adalah malam ditakdirkan. Wa summiyat Lailatul Qadar bidzalika li'anna Allah ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrihi ila mithliha minas sana al-qabila min amril maut wal ajal wal rizq wa ghairi dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu di malam itu. Dari urusan-urusan yang tahun itu, baik urusan kematian, urusan ajal, urusan rezeki, dan yang lainnya, itu diberikan kepada orang itu di malam Lailatul Qadar. Wa yusallimuhu ila mudabbiratil umuri wa hum arba'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyerahkannya kepada pengurus urusan itu, yaitu yang 4,
wa arba'atun minal malaika, 4 dari para malaikat yaitu Israfil, Mikail, Israil dan Jibril alaihimussalam. Jadi para 4 malaikat ini diberikan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala urusan ini, rizkinya Israil, urusan ajalnya kepada Israilnya sudah diserahkan. Wal jumhur, sedangkan jumhur ala annaha mukhtassatun bi Ramadan waqtalafu fi ta'yinha. Dan jumhur mengatakan ini khusus kepada bulan Ramadan saja. Tapi waqtalafu fi ta'yinha, tapi mereka para ulama berbeda pendapat dalam penentuan Ramadan. Jadi semuanya sepakat Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan, tapi kapannya di bulan Ramadan itu mereka berbeda pendapat. Wa qala ba'duhum innaha lailatus sabi'ul asyruna. Dan ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu di tanggal 27. Ini Syekh Nawawi di sini memang akan mengutip yang hanya di tanggal 27 saja. Ya, ini aglabul ulama, yang mayoritas para ulama berpendapat di tanggal 27. Kenapa sekarang? Li'annaha fiha amaratun dha'ifatun. Walaupun ada tanda-tanda yang walaupun lemah. Minha diantaranya maruya anna Umar sa'ala sahabi anna Umar sa'ala as-sahaba su'ila sahabatu an lailatul qadri. Ditanya Sayyidina Umar oleh para sahabat tentang Lailatul Qadar. Tsumma qala li Ibnu Abbasin ghussa ya Ghuwas. Kemudian berkata kepada Ibnu Abbas, berusahalah, bersungguh-sungguhlah wahai orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ini artinya sungguh-sungguh mendapatkan Lailatul Qadar. Ini memang di sini tidak disebutkan tanda-tandanya di tanggal 27-nya, tidak, tapi disebutkan agar bersungguh-sungguhlah di Lailatul Qadar. Faqala Zaid bin Thabit, uhdirat auladul muhajirin wa ma uhdirat auladuna. Faqala Umar, dihadirkan anak-anak di golongan muhajirin, sedangkan di golongan kaum ansor auladuna tidak dihadirkan. Faqala Umar, maka Sayyidina Umar mengatakan, la'allaka taqulu inna hadza gulam walakin 'indahu ma laysa 'indakum. Kamu akan mengatakan ini kan anak, cuma anak kecil, gak usahlah berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu menurut kalian, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala bisa saja berbeda. Artinya tetap berusaha, walaupun sampai anak-anak, berusahalah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan kami mendengar juga memang di Yaman itu sampai dikeluarkan anak-anak pun sampai tidak boleh tidur di malam Lailatul Qadar, khususnya di malam 27 ini. Faqala Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas, ahabbul i'dad ila Allah taala al-witr wa ahabbul witri ilaihi as-sab'ah. Jumlah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah jumlah atau bilangan yang ganjil. Dan yang ganjil yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 7. Kenapa 7? Lihat saja buktinya. Fadzakara samawat sab'a wal ardin sab'a wal usbu'. Dan kita ini ada buktinya, langit 7, bumi 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Hari-hari juga 7 hari. Wa darokatin nar, derajat, ini disebutnya memang darokat kalau untuk ke bawah ya. Derajat neraka ada 7 juga. Wa adadu tawaf, jumlah tawaf juga 7. Wal a'dau sab'ah, termasuk golongan yang sujud, anggota tubuh yang dipakai untuk sujud itu 7 juga. Fadalla dzalikal adad ala annaha sab'ah wal ishrun. Dan ini ditujukan berarti jumlah bilangannya adalah 27. Wa minha qaulu Ibnu Abbas, dan di antaranya walaupun yang dhaif adalah perkataan Ibnu Abbas, inna hadhihi surah 30 kalimatan. Sesungguhnya surat ini ada 30 kalimat. Sudah disebutkan tadi di atas ada 30 kalimat juga. Sama, sesuai ya. Dan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, hiya, yang dimaksudkan dalam hiya yaitu Lailatul Qadar, huwa sabi'un wa ashruna, tanggal 27. Itu menurut Ibnu Abbas.
Wa minha manukila an Ibnu Abbas, demikian juga ada yang dinukil dari Ibnu Abbas, adahu qala Lailatul Qadri. Ini beliau mengatakan Lailatul Qadar, hitung silahkan, Lailatul Qadar itu tis'atu ahruf, ada 9 huruf. Lailatul Qadar, hurufnya ada 9. Oke, wa huwa madhkurun salatu marratin, dan disebutkan Lailatul Qadar itu disebutkan 3 kali di dalam surat Al-Qadar. Fatakunul jumlah sab'atun wa ashrin. Maka jumlahnya 9 kali 3 berarti ada 27. Ini juga menjadi tanda bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di malam 27. Wa minha maruwiya annahu kana li Utsman ibn Abil As abdun faqala ya maulaya innal bahra yu'adzabu ma'uhu lailatan min asy-syahr. Ada seorang hambanya Utsman bin Abil As mengatakan laut itu ada satu hari dia akan menjadi fresh atau boleh diminum, menjadi segar, air laut jadi segar, atau ada satu malam saja. Oleh Utsman bin Abil As dikatakan kana idza kanat tilkal lailah fa'alimni. Coba tunjukkan kalau misalkan di malam itu betul-betul kabarkan saya di malam keberapa itu. Ternyata faidha hiya as-sabi'ah wal 20. Ternyata di malam itu adalah malam yang ke-27. Itu luar biasa. Walaupun kita bilang ini memang tanda, dari awal juga tanda. Ya, nama tanda seperti tandanya mendung akan adanya hujan. Ya itu tanda saja. Memang tidak harus ketika mendung adanya hujan, atau bisa saja tidak ada mendung tiba-tiba hujan, bisa saja. Tapi namanya tanda, ya tanda kebanyakan ya, namanya juga dijadikan tanda. Tanda ya seperti itu. Ini tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar ada di malam 27. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri, dan apa yang kau ketahui tentang Lailatul Qadar? Ai ma ghayatu fadliha, apa yang engkau ketahui tentang tingginya keutamaan Lailatul Qadar. Wa muntaha uluwi qadriha, dan memang puncak tingginya kedudukan Lailatul Qadar. Tsumma bayyana Allahu fadliha min thalathati awjuhin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang Lailatul Qadar ini keutamaannya sekitar ada 3 atau 4 atau 4. Ini ada keutamaannya tentang Lailatul Qadar biqaulih ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini keutamaan yang pertama. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wa hiya 83 sanatan. Kita kalau menghitung alfi syahrin 1000 bulan, 83 sanatan ada 83 tahun. Wa arba'atu ashhurin, dan kalau dijumlahkan ada 83 sanatan, ada 83 tahun, wa arba'atu ashhur, dan 4 bulan. Jadi 83 tahun plus 4 bulan. Ai innal ibadah fiha khairun minal ibadati fi alfi syahrin. Sungguhnya ibadah di dalam Lailatul Qadar satu malam saja lebih baik daripada ibadah dalam 1000 bulan. Ingat, kita kebanyakan hanya memahaminya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini bukan berarti ibadah 1000 bulan sama, tapi lebih baik. Ini yang harus dipahami. Dan lebih baik itu kalau kita dilihat penafsiran yang lain, khair, kalimat khair bisa saja 10 kali lipat, bisa saja berkali lipat, tidak ada batasnya. Artinya bukan hanya ini saja, cuma lebih baik. Lebih baik lagi. Fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Lebih baik yang dilaksanakan beribadah yang tidak ada Lailatul Qadarnya walaupun 1000 bulan. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, kana fi Bani Israil rajulun yaqumul laila hatta yusbiha thumma yujahidu hatta yumsiya fa'ala dzalika alfa syahrin. Nah, diceritakan bahwasanya ada Bani Israel, seorang laki-laki yang memang beribadah, ini ahli ibadah Bani Israel, yang di malam hari dia qiyamul lail sampai pagi.
Di siang harinya dia berjihad luar biasa sampai sore berjihad terus. Itu dilakukannya selama 1000 bulan. Fata'ajjaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takjub dengan hal ini. Wal muslimuna min dzalika, dan orang-orang muslim juga takjub. Kok bisa seperti itu? Fa anzalallahu hadhil ayah. Sedangkan memang kalau kita lihat umur kita yang 83 saja sudah lebih, ini kebanyakan umurnya di 60 tahunan. 80 saja ini sudah luar biasa. Dan ini bagaimana kalau ini enak Bani Israel? Fa'anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ai lailatul qadri li ummatika khairun min alfi syahrin lidzalikal israili alladzi hamala silah alfa syahr. Satu Lailatul Qadar, satu malam saja untuk umatmu, hai Nabi Muhammad SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih baik daripada 1000 bulan yang dilakukan oleh Bani Israel itu, yang dia di siang harinya membawa senjata di 1000 bulan. Itu lebih baik umat Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan ibadah satu malam saja. Waqila kana Maliku Sulaiman wa kana mulku Sulaiman 500 syahrin. Jangka kerajaan Nabi Sulaiman itu ada 500 bulan. Wa milku Dzulqarnain 500 syahrin. Lamanya atau jangka kerajaan Dzulqarnain juga 500 bulan. Jadi kalau dijumlah 1000 bulan gitu ya. Dan ini lebih baik satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada kerajaan Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Faja'alallahu ta'ala al-amal fi hadhil lailah liman adraka khairan min mulkihima. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan di satu malam ini saja bagi yang mendapatkan Lailatul Qadar tentunya. Itu lebih baik daripada kerajaan Nabi Sulaiman dan kerajaan Dzulqarnain. Masya Allah. Wa qala Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, dan berkata Imam Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi manamihi inna Bani Umayyah yata'una mimbaruhu sallallahu alaihi wasallam wahidan ba'da wahid. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi. Di mimpinya Rasulullah melihat satu kaum. Ini diceritakan, kalau di hadis yang lain satu kaum, ini diceritakan lebih detail, yaitu Bani Umayyah. Mereka menginjak mimbarnya Rasulullah SAW satu demi satu. Jadi banyak yang menginjak mimbarnya Rasulullah. Wa fi riwayatin, dan satu riwayah, yanziluna ala mimbarihi nuzuwal qiradah. Jadi turun kepada mimbar Rasul itu seperti turunnya monyet. Jadi banyak turun. Fasyaqqa dzalika alaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi gundah gulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu hadhihi surah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkanlah surat ini. Nah, kita lihat maksudnya dari diduduki mimbarnya Rasul itu seperti apa. Thumma qala al-Qasim, ini ada yang memahamkan kita tentang mimpi Rasul ini. Qasim bin Fadl berkata, fahasibna milku Bani Umayyah fa idza huwa alfu syahr. Kami menghitung kerajaan Bani Umayyah itu ternyata kerajaannya ada 1000 bulan. Jadi kalau dihitung 1000 bulan itu jumlahnya. Jangka Bani Umayyah ini berkuasa. Faka'an Allah Ta'ala yaqul a'taituka ya asyrafal khalqi. Wahai dan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya memberikanmu wahai makhluk yang paling mulia, lailatun, satu malam saja, fis sa'adati diniyah afdalu minas sa'adat ad-dunyawiyah. Dalam kebahagiaan dunia agama itu lebih baik daripada kebahagiaan dunia fi ayyami mulki Bani Umayyah, yang mereka kesenangan yang mereka dapatkan di kerajaan Bani Umayyah.
Wa minal ma'lumi anna ta'a fi alfi syahrin asyaqqu min ta'a fi lailatin wahidah. Dan kita tahu sebetulnya melaksanakan ketaatan di dalam jangka 1000 bulan tentunya lebih sulit daripada taat hanya satu malam saja. Maka ketika ada hadir Ramadan, mari pergunakan dengan baik. Bisa saja itu malam Lailatul Qadar. Makanya memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan Lailatul Qadar agar kita berusaha di malam-malam Ramadan, agar kita menghidupi malam-malam Ramadan. Karena hanya satu malam saja. Lebih baik daripada kita harus berusaha 1000 malam kita beribadah. Tentunya ini lebih sulit lagi. Ayo satu malam ini aja, malam Lailatul Qadar kita manfaatkan. Terutama yang disebutkan oleh Syekh Nawawi ada di malam 27. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan khairun min alfi syahr, satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Bihadzal qadri kifayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.